Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Semoga urusan-urusan kita Allah mudahkan. Juga urusan-urusan saudara-saudara kita sesama muslim dimanapun berada, di Palestina, di Gaza. Semoga Allah segera hentikan peperangan itu dan Allah menangkan mereka, dan Allah catat orang-orang yang syahid atau wafat dalam peperangan itu sebagai syuhada, Allah tempatkan di sisinya. Semoga keluarganya yang ditinggalkan Allah berikan ketabahan. Amin Allahumma amin. Ya, minimal kita mendoakan walaupun tidak bisa membantu lebih. Saya sering mendengar atau membaca komentar kalau saya ini budaknya Abah Alawi. Saya tidak pernah berani membahas tentang Habib cabul, tentang Habib Bahar baca kitab salah. Saya nggak berani kritik. Tapi kalau di kubunya Keimat, saya selalu kritik. Ya karena saya buat konten itu banyak ya. Dan orang nonton konten saya satu terus bicara banyak. Memang kadang-kadang kan banyak masalah ya orang-orang seperti itu. Saya ingat ada satu pepatah ya atau adigium lah. Min ahlakil ahmaki itu adalah al hukmu bima la ya'lamu. Jadi salah satu dari perilaku orang-orang dungu adalah membuat kesimpulan terhadap sesuatu yang dia nggak paham. Jadi baru membaca satu lalu merasa sudah tahu semua, kan begitu. Masalah Habib cabul, mohon maaf, saya sudah pernah buat. Apakah saya setiap hari mau bicara Habib ini cabul? Sekarang mikir logika saja, sederhana saja. Kalau saya buat konten menjelaskan tentang kronologis Habib ini mencabuli bininya, terus itu ilmiah apa bukan kira-kira? Mungkin khawatir kalau Habib cabul nanti umat akan ikut. Umat mana yang mau ikut cabul karena Habibnya cabul? Ya kalau memang doyan ya doyan aja. Nggak ada lalu pencabulan itu dianggap benar karena Habibnya cabul. Kayak kita tinggal di tempat yang tidak pernah ada yang ngerti agama gitu. Sehingga perilaku Habib diikuti. Enggak lah. Berlebihan lah begitu ya. Kita sepakat siapapun cabul ya cabul. Jahat ya jahat. Nggak ada urusan. Terus kenapa saya nggak membahas kronologisnya? Wah Habib ini mencabuli begini sampai berdarah-darah. Wah Habib ini, lo ngapain? Kamu carilah YouTuber yang bicara begitu. Saya tidak suka dengan siapapun. Saya tidak pernah bicara perilakunya. Saya misalnya mengkritik orang-orang yang saya tidak suka. Pernah nggak saya bongkar perilakunya bagaimana? Enggak Pak. Saya itu bukan tipikal orang yang suka bicara keburukan orang di depan orang lain. Artinya itu yang perbuatan. Kalau masalah salah dalam masalah ilmu, itu lain kajiannya Pak. Lah, lain. Coba kamu perhatikan, apa konten saya ini memang suka bongkar-bongkar aib orang? Enggak ya, enggak. Lain selera kita ya, lain selera. Jadi kalau kamu mau cari channel-channel yang membongkar kebusukan Habib ini, ya carilah channel yang lain, jangan cari channel saya. Karena channel saya tidak biasa membongkar perilaku orang. Saya biasanya bicara membongkar itu kajian orang yang ada di YouTube. Dia bicara apa, saya tanggapi pembicaraannya. Masalah di belakang urusan dia. Begitu Pak ya, begitu biar kita paham. Kamu ada di lembah mana? Kalau ada di lembah saya, ada di channel saya, ada di YouTube saya, jangan berharap kamu saya mau bongkar-bongkar bagaimana orang ini begini. Enggak Pak. Enggak ya. Silahkan kamu cari yang lain, channel yang lain yang memang hobinya begitu ya. Terus ada lagi yang sering juga bilang saya tidak pernah mengomentari kurofat atau dongeng para Habib atau apa. Seingat saya pernah ketika dulu siapa namanya itu? Habib Rehan atau siapa itu bicara Mi'raj 70 kali atau bagaimana ya. Begini sederhananya begini saja. Kalau ditimbang-timbang ya. Ada di internet itu beredar sekali itu. 16 atau 17 karomah Fakih Muqaddam. Ada di situlah Mi'raj lah. Ada di situ pembantunya pasti masuk surga atau apalah macam-macam. Dari semua karomah itu satu pun tidak ada yang menyangkut Rasulullah.
Tidak ada klaim-klaim dijemput Rasul ke surga atau apa. Apa bedanya dengan orang yang bermimpi saya didatangi Rasul terus diajak masuk surga usia 14 tahun atau apa? Ini bukan membanding-bandingkan, tapi mari kita ukur. Kalau itu sama-sama bohong, yang satunya bohong atas nama Rasulullah. Bohong atas nama Rasulullah itu berat ya. Itu Nabi yang menyabdakan. Dan tidaklah berbohong atas nama aku itu sama dengan berbohong atas nama orang lain. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kamu tahu cerita-cerita itu dari siapa? Dari Habib-Habib itu. Kamu tahu nggak Habib-Habib itu menceritakan sesuatu yang benar-benar terjadi? Atau dia dapat sumbernya dari mana? Ini kan cerita tentang orang yang sudah ratusan ya. Sudah ratusan tahun. Fakih Muqaddam abad berapa? Diceritakan oleh orang sekarang. Kamu tahu nggak? Dia itu ceritanya dapat dari mana? Jalurnya seperti apa? Kan dongeng. Terus kamu bicara yang kamu mau serang ini yang mana? Yang mendongeng atau orang yang didongengkan? Kalau kamu tidak terima dengan itu, ya silahkan. Ya, itu bukan akidah juga, tidak mesti kewajiban kamu percaya. Nah, sementara yang masalah mimpi KRT Fakih ini kan orangnya masih ada. Masih bisa upload video, masih bisa rekam suara. Jadi kan beda, kasusnya beda ya. Apalagi kalau menyangkut Rasulullah. Yang paling sensitif itu kalau menyangkut Rasulullah. Rasulullah memberi pesan, saya utusan Rasulullah. Kayaknya seini-ininya Balawi itu nggak ada yang begitu, yang diangkat Rasul menjadi utusan terus menjelaskan tentang ilmu apa mungkoti, apa maudu, terus bahwasanya untuk bangsa kamu gitu. Ya wallahu a'lam, mungkin ada, tapi setahu saya tidak ada. Ya jadi menurut saya kita bisalah membedakan gitu. Ya apapun yang khurafat itu tidak sepakat. Apalagi berselisih dengan hukum syariat. Jadi kuncinya begini, apapun itu kalau sudah berselisih dengan hukum syariat, tidak mungkin benar. Kenapa? Karena supremasinya itu hukum syariat. Kalau sesuatu yang tidak berselisih dengan hukum syariat, misalnya ada orang bermimpi Rasulullah, kan tidak berselisih dengan hukum syariat itu. Bisa mimpi itu bisa. Lalu di situ Rasul menyabdakan begini, begitu, begini, gitu. Itu bisa dan tidak. Itu masih bisa secara syariat. Bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak boleh dalam syariat juga begitu. Cuma kan kemungkinannya dua, karena itu sudah masuknya khobar atau berita, benar atau salah. Kalau benar namanya khobar benar, berarti yang bicara ini jujur. Kalau salah namanya bohong. Kalau salah dan bohong dan atas nama Nabi, itu yang berbahaya. Sama-sama bohong, sama-sama ngaku bisa begini, bisa begitu, tapi di situ berkaitan dengan Rasulullah, dengan tidak berkaitan, itu berbeda. Begitu ya, begitu. Jadi bukan saya tidak tahu, banyak yang komplain kenapa saya tidak pernah kritik dongeng-dongeng para nabi, para habib itu dan sebagainya ya. Nanti saya kritik dan saya sudah pertegas, apapun cerita itu coba Anda pastikan ini cerita dari mana. Anda menceritakan tentang Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali. Coba siapa yang menceritakan itu? Apakah Fakih Muqaddamnya menulis kitab? Katanya kan nggak ada sumber sezaman, nggak ada kitabnya. Terus cerita dari lisan ke lisan, kok dipercaya? Giliran nasab nggak percaya, giliran cerita begitu dipercaya. Padahal kamu tahu dari mana itu ceritanya dari Fakih Muqaddam. Jangan-jangan orang aja buat-buat. Ini Pak, namanya kita fair. Jangan asal ada orang bicara tentang ini, oh itu sudah pasti cerita dari Fakih Muqaddam itu. Oh brengsek Habib ini memang. Padahal kamu tidak tahu pasti ini jalurnya kemana. Nggak akan kamu temukan kitab Fakih Muqaddam menulis bercerita begini begitu. Nggak akan ya. Nggak akan. Oh tapi kan bisa jadi melalui diucapkan kepada. Terus kamu percaya. Giliran sana, giliran nasabnya kamu nggak percaya. Di Basul Hirqoh itu bagaimana Asakron menulis saya mendapatkan dari bapaknya, terus nggak percaya karena masalah nasab. Giliran dongeng-dongengnya kamu percaya. Sementara yang sekarang ini kan orangnya masih ada walaupun mastur. Jadi ini kamu paksa saya memandang ini sebagai hal yang sama. Ya silahkan kamu, saya enggak ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.